wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa idza fatat syakhsan faridatun bi ghairi udhrin wajaba alaihi qada'uha 'alal fawri. Wa idza fatat syakhsan, betul ini? Dan apabila luput pada seseorang faridatun oleh satu ibadah fardu, bi ghairi udhrin, luputnya dengan tanpa ada uzur, wajaba alaihi qada'uha 'alal fawri, maka wajib atasnya oleh mengqadha salat fardu itu 'alal fawri, atas segera. Fa in fatat bi udhrin, maka jikalau luput oleh salat fardu itu bi udhrin, dengan sebab ada uzur, wajaba alaihi qada'uha, maka wajib atasnya oleh mengqadha salat fardu tersebut 'ala tarahi, atas berlambat-lambat. Wal afdalu lahu al-mubadaratu biqada'iha, dan adapun yang paling afdal baginya yaitu bersegera dengan mengqadha salat fardu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu sekalian yang mulia, pertemuan ini kita akan berbicara tentang hukum mengqadha daripada sholat yang ditinggalkan. Jadi wa idza fatat syakhsan faridatun, singkatnya, bila mana orang itu sudah diwajibkan oleh agama untuk mengerjakan sholat, dia muslim, dia baligh, berakal, dia tidak tidak nifas, suci artinya. Bila mana sholat itu wajib pada dirinya, lalu kemudian sholat itu luput dari kita, yakni enggak dikerjakan sholat wajib itu, maka diwajibkan oleh agama kepada kita untuk mengqadha daripada sholat yang ditinggalkan oleh kita, baik ditinggalkannya karena ada uzur seperti pertemuan yang lalu dijelaskan karena ketiduran, ataukah ketinggalannya tidak ada uzur, yakni bermalas-malas sengaja dia tinggalkan, tetap saja wajib diqadha. Jadi bila mana sholat itu wajib sama kita, lalu kemudian tidak dikerjakan sampai waktunya habis, maka kita diwajibkan oleh agama untuk mengqadhanya. Qadha
qadha itu artinya mengerjakan sholat tapi keluar dari waktu. Kayak mengerjakan sholat keluar dari waktu, kayak contoh maghrib semalam kita belum sholat sampai sekarang ingat kita belum sholat tuh maghrib tuh, namanya kita ngerjain sekarang nih udah lewat waktunya, disebut qadha. Kalau masih pada waktunya disebut ada. Jadi ada tuh bayar atau mengerjakan masih ada waktunya yang ditentukan. Kalau udah keluar dari waktu yang ditentukan, namanya disebut qadha. Begitu. Kalau masih ada waktunya disebut adaan. Dari mana qadha ini? Di dalam hadis yang sahih, Imam Muslim meriwayatkan di dalam Sahih Muslimnya, kata Nabi, idza raqada ahadukum 'anis sholati aw ghafala anha falyusalliha idza dzakaraha. Kata Nabi, bila mana ketiduran seorang kamu daripada sholat, yakni meninggalkan sholat karena ketidur atau kelupaan, belum sholat sampai waktunya habis, kata Nabi, falyusalliha idza dzakaraha, maka wajib ia mengerjakan sholat ketika ingat. Artinya kalau ketiduran ingatnya kalau bangun. Nah, kalau lupa baru kemudian kalau sadar kita sholatnya belum mengerjakan, maka kita diwajibkan oleh agama untuk mengqadhanya. Kita diwajibkan oleh agama untuk mengqadha. Cuman agama mengatur cara qadha. Apakah sholat yang ditinggalkan itu penyebabnya sengaja atau tidak sengaja, begitu. Ini yang harus dipahami. Kalau sholat yang ditinggalkan itu sengaja tuh contoh subuh, kita udah bangun tuh dengerin adzan subuh, udah bangun, kata kita bentar lagi dah. Kan ada yang kayak begitu ya, yang mana enggak ngaji. Iya. Jadi kita bentar lagi melek jam 7. Pas bentar lagi tuh jam 7 tuh masih waktu subuh atau udah lewat? Lewat, tapi kita melek, artinya tahu udah subuh. Kita bentar lagi ini nih namanya enggak ada udzur namanya. Nanti qadhanya pas bangun langsung wudu, langsung sholat subuh jam 7. Iya. Iya, ini qadha namanya qadha jam 7 tuh wajib. Jadi kalau qadha mah ini qadha kita enggak bicarakan nih. Qadhanya wajib. Yang kita persoalkan ini, ngaji sekarang ini, itu qadhanya buru-buru apa kagak buru-buru, begitu.
Nah, ngomongin buru-buru atau tidak buru-buru itu tergantung ninggalinnya. Kalau kita ninggalin sholatnya nggak ada udzur, tuh kata kitabnya, wa idza fatat syakhsan fardhatun bi ghairi udhri, bila mana luput pada seseorang sholat wajib, luputnya tanpa udzur, wajib alaihi qada'uha 'alal fawr, maka wajib kita qada'nya buru-buru. Kita ambil contoh tadi, subuh sih kita udah bangun tuh, begitu tuh udah bangun, kata kita bentar lagi jam 7 bangunnya, habis bentar lagi tuh pas jam 7 tuh langsung jangan sholat, ya wudu. Langsung ya wudu ya pakai mukna, langsung sholat subuh, ya qadha namanya. Jadi qadhanya wajib, buru-burunya wajib. Kata kita jam 7 tuh entar aja dah, mau masak dulu, iya qadhanya entar aja. Kita qadhanya dohor, umpamanya qadhanya zuhur, tuh entar lagi nih waktu yang berjalani dosa, waktu yang berjalani dosa dari jam 7 sampai jam duhurnya tuh dosa. Kenapa dosa? Kenapa? Karena disuruhnya buru-buru, sehingga ketika enggak buru-buru menjadi dosa. Qadhanya mau wajib, qadhanya mau wajib. Jadi ada dua peraturan. Kalau kita tuh sengaja ninggalinnya, peraturan wajibnya dua, wajib qadha dan wajib buru-buru. Wajib qadha, wajib buru-buru. Tapi kalau ninggalinnya karena udzur begitu, ibu tidur dari jam 10 masih sore, tidur, mungkin siangnya capek, kondangan aja di tempat, jadi tidur jam 10 begitu. Itu kagak mendus-mendusin, pas mendusin jam 7 enggak bangun, enggak tahu jam 7, berarti tidurnya sebelum masuk waktu, bangunnya udah lewat waktu, bangunnya udah lewat waktu. Atau contoh pertemuan yang lalu, tidur jam 10 pagi begitu tuh, bangun jam 4 begitu, enggak kita mendusin, enggak bangun, dapat jam 10 pagi tidur, bangun jam 4, kita tuh belum sholat duhur, tuh bangun jam 4. Maka karena kita tidurnya ketinggalan sholatnya, ada udzur sholat itu maknanya dua, satu kelupaan, dua ketiduran. Begitu. Maksud ketiduran sebelum waktu tidur, bangun udah lewat waktu. Tidur jam 10 pagi, bangun jam 4 sore. Ini namanya ketiduran, tidurnya ada udzur, ninggalin sholatnya ada udzur. Yang kayak begini wajib qadhanya
tapi tidak buru-buru. Ama agamanya enggak disuruh buru-buru, enggak. Begitu bangun jam 4, ibarat tidur jam 10 pagi, kita enggak bangun, enggak ada yang bangun, enggak ada apa, bangun jam 4. Ini enggak mesti pas bangun langsung wudu, sholat langsung pakai mukna sholat, enggak. Kata ibu ntar aja dah kodonya, Isa aja Isa, boleh. Ntar aja kodonya besok aja subuh, boleh, atau besok aja dohor, boleh. Boleh dinanti karena kenapa? Ada udzur. Bila alasannya dibenarkan oleh agama, maka qodoknya wajib dan tidak wajib buru-buru. Bila ninggalin sholatnya enggak ada alasan yang dibenarkan oleh agama, maka dua kewajibannya, satu wajib qodok, dua wajib buru. Dari mana ini sholat yang ketinggalan ini kudu diqodok? Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam saat terjadi satu peperangan sampai malam di jalanan di padang Sahara, Nabi kata Nabi, ta'arrasna, ayo kita istirahat malam, bikin tenda aja, melihat para sahabat pada lelah. Akhirnya pada Khaybar itu, akhirnya bikin tenda. Kata Nabi, kita orang ini karena lelah, jangan sampai kita ketinggalan sholat subuh. Jadi kudu ada yang jaga ini, kudu ada yang melek, kata Nabi. Akhirnya malam itu Bilal menjawab, kata Sayyidina Bilal bin Abi Rabah, ya Rasulullah, saya ini udah biasa kuat melek 3 hari 3 malam. Udah biasa saya itu 3 hari 3 malam enggak tidur, kuat saya kuat. 3 hari 3 malam enggak tidur itu saya kuat. Itu begitu. Akhirnya kata Nabi, baik dah kalau begitu kita tidur aja. Maka Nabi pun dan para sahabat-sahabat yang lain tidur malam itu. Bilal sholat sambil nunggunya tuh begitu orang dulu. Kalau orang belakang menunggu dia main WA gitu. Ini enggak, Bilal sholat 2 rakaat salam, bangun lagi sholat, sujud. Bilal kagak kagak bangun. Tuh Bilal kagak bangun. Bilal akhirnya yang pertama kali bangun dari tidur tuh Nabi, udah jam 7. Jam 7. Artinya matahari udah terbit. Matahari udah terbit. Begitu, udah terbit jam 7. Maka kemudian yang pertama kali dibangunin Bilal. Kata Nabi, pas ini lihat Bilal tidur di sejadah. Kata Nabi, Bilal, bangun. Bilal bangun, kaget, maaf ya Rasulullah, maaf. Begitu. Kalau kita tuh ngomong doang 3 hari 3 malam begitu. Nah, Yesus yang lain nggak dibangun sama Nabi. Bilal bangun. Kemudian kata Nabi, Bilal bangunin yang lain.
Maka yang lain pada tidur, pada ngorok, ngiler, gitu. Bangun dah jam 7. Kita jalan-jalan nyari air, karena di padang sahara. Jalan, kira-kira setengah jam dapat sumur air gitu. Jadi setengah jam tuh kalau jam 7, jam berapa tuh? Setengah 8. Wudhu pada wudhu. Bilal suruh adzan, Omar sholat subuh jam berapa? Setengah 8. Namanya kodok. Kok kodoknya begitu? Sunat buru-buru. Kalau tidak sengaja, kayak gini nih, nggak sengaja, makanya Nabi jalan dulu nyari air. Begitu, setengah 8. Nabi pun kodok. Begitu, sholat subuh di kodok. Begitu, setengah 8. Karena ketiduran habis perang. Makanya Nabi bilang, bila ketiduran seorang kamu atau kelupaan, wajib sholat ketika ingat. Kalau tidur tuh ingatnya ketika bangun. Ketika bangun, airnya kompos semuanya penarapan. Ada hikmahnya tuh. Jadi kalau sholat yang ketinggalan tuh mau dikodok. Kalau ibu-ibu komat dulu. Komat, jangan nggak komat. Begitu, komat. Mau sholat, begitu komat lagi. Begitu kalau kodok. Jadi bila mana kita punya kehutanan sholat wajib yang kemudian itu tidak ada uzur, maka kata kitab kita wajib hukumnya diqadha dan wajib hukumnya buru-buru. Tapi kalaulah kita ada uzur, wajib qadha tapi tidak buru-buru, cuman sunat buru agar supaya bebas dari tanggungan. Sunat kayak ibu jam 12 duhur, adzan duhur jam 12, ibu masih masak. Begitu akhirnya kemudian sampai tengah satu emen belum sholat. Nah, kalau setengah jam tuh dikerjakan tuh sholat, cukup enggak? Nanti kalau udah bersih nih sholat wajib diqadha. Namanya ketinggalan. Begitu, dengan ada uzur. Begitu. Ini nanti kalau udah selesai daripada mennya, ini kudu diqadha sholat tuh. Sebab kalau lah dengar adzan langsung sholat, cukup setengah jam tuh buat sholat duhur, cukup cuman dientar-entar, pada akhirnya malah datang yes. Emang ada? Enggak ada ya. Begitu. Pakai yes. Begitu. Ngerti. Tapi kalau baru 2 menit lagi wudhu, dengar adzan lagi wudhu, kemudian enggak kotor. Begitu. Artinya patokannya ya seukuran sholat wajib, kira-kira 10 menit dari waktu. Ini yang harus dicatat oleh kita, khususnya kaum perempuan. Pernah terjadi juga kalau kodoknya banyak, sunat kodoknya ditertib. Kita pernah ninggalin sholat, waktu itu kepala kita puyeng banget, kayak dijaga sholatnya dohor, biasa dia maghrib, dia isya, begitu dia subuh nggak sholat puyeng.
gitu. Penyebabnya puyengnya sih bukan karena darah rendah, dana rendah. Dia puyeng, dia sakit. Sekarang ini udah sembuh. Sholat tuh ditinggalin maren sehari, dohor, asar, maghrib, isya, subuh. Ini sunat di kodonya tertib. Di kodonya, kalau kodonya mau kodonya wajib. Satu, kalau kodoknya seluruh ulama sepakat sholat yang ditinggalkan itu wajib di kodok. Sholat yang ditinggalkan itu wajib di kodok. Seluruh ulama begitu. Yang dari kodok itu yang ketika udah kelewat tuh kata Siti Aisyah, kunna nu'maru biqada'is shaum la biqada'is shalat. Kita orang diperintahkan qada puasa Ramadan, tidak diperintahkan qada sholat. Kalau nanti udah sucinya sholat yang ditinggalkan saat kagak perlu diqada. Itu bukan materi kita. Materi kita sholat, kita dalam keadaan enggak ketinggalan. Maka kalau ketinggalan wajib diqada. Itu satu. Sholat yang ketinggalan wajib diqada. Kedua, wajib buru-buru bila ketinggalannya tidak udzur, tidak ada udzur sengaja. Bila ketinggalannya sengaja, wajib buru-buru. Ketiga, bila wajib qada dan tidak wajib buru-buru, boleh dientar-entar bila ketinggalannya ada udzur. Ketinggalannya ada udzur, wajib qadanya mau wajib, sunat buru-buru. Pokoknya bila sholat yang ditinggalkan tuh alasannya sengaja, qadanya wajib buru-buru. Bila tidak sengaja, qadanya sunat buru-buru, tidak wajib buru-buru. Bila sholat yang ditinggalkannya banyak, begitu seminggu gitu enggak sholat, apa dia sakit, dipikir sakit enggak sholat enggak apa-apa. Padahal kemarin udah bilang biar sakitnya parah kayak apa kudu sholat. Kita enggak sholat seminggu, artinya qadanya banyak. Berarti bila ketinggalan sholat kita banyak, maka sunat qadanya tartib. Qadanya tartib. Jadi apa dulu tuh yang pertama enggak sholat? Asar. Berarti asar dulu, baru maghrib, baru isya, baru subuh, baru dohor. Ngodoinnya begitu, ngodoinnya. Jadi setiap mau kodok qomat dulu, kodok asar qomat, begitu. Ntar qomat lagi, kodok maghrib, qomat lagi, kodok isya, qomat lagi, kodok subuh, qomat lagi, kodok dohor. Begitu buru-burunya. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat terjadi meletus perang Khandaq, luputlah sholat, 4 macam sholat. Terjadi perang, enggak keburu, begitu tuh, enggak keburu. Terjadi perang Khandaq ini pada enggak keburu, saking luar biasa musuh itu menyerbunya, sampai sholat enggak keburu, begitu. Akhirnya setelah beres perang dia qada.
asar, maghrib, isya, subuh. Saking perangnya nggak berhenti penggempuran, nggak keburu mau wudu mau ini. Itu begitu. Artinya kalau sholat yang ketinggalannya banyak, sunat qodoknya tertib. Qodoknya tertib. Tapi tertib ini sunnah. Tertibnya yang wajib qodoknya. Kalau pengen rada ringan, qodoknya habis zuhur, qodok zuhur. Habis asar, qodok asar. Habis maghrib, qodok maghrib. Habis isya, qodok isya. Habis subuh, qodok subuh. Miringan kalau mau pengen kayak begitu. Pokoknya kalau kita pernah ninggalin sholat begitu, pernah gitu apa dulu zaman SMA gitu, pernah barangkali ya begitu kita qodok sholat tuh kita nggak ingat, yang ingat saja begitu, yang ingat kita qodok itu begitu, qodok asar, enggak mungkin lah. Kemudian itu apalagi perempuan kan ada emeng, tentu dipotong emeng begitu. Berapa emengnya kita kan beda-beda, ada yang seminggu, ada yang 10 hari, potong tuh 10 hari. Begitu bulan ini lunas, begitu bulan ini lunas, itu namanya qodok, namanya begitu qodok. Kalau kita banyakin sholat sunnah, rugi. Jadi 70 kali salam sholat sunnah yang diterima oleh Allah itu nanti baru menutup satu sholat wajib. Begitu 70 kali sholat sunnah yang diterima di akhiratnya bakal bisa menutup satu sholat wajib. Umpama kita tahajud ya kan, berapa dah? 2 rakaat ya, 2 rakaat biar 70 kali salam kan berarti 70 hari ya kan, 70 malam tuh 70 malam nanti di akhiratnya baru bisa menutup sholat subuh 1, baru bisa menutup sholat subuh 1. Kalaulah dia diqodok tuh subuhnya tuh 70 malam, kan 70 hari udah lunas. Namanya cerdas, begitu. Kalau kita banyakin sholat sunnah mulu banyak, begitu tuh namanya banyakin sedekah, utangnya kalau diangsur gitu. Utangnya enggak diangsur, lunas enggak? Emang apa? Iya enggak dibayar. Yang kayak begitu orang cerdas, orang enggak? Agak cerdas. Dia enggak mau ngangsur utang, maunya sedekah. Jadi sedekah aja, utangnya enggak diangsur. Enggak. Iya enggak diangsur, enggak dikasih. Begitu. Iya, begitu. Jadi kira-kira utangnya lunas enggak? Memang apa? Iya enggak dibayar. Jadi kan kerjaannya enggak cerdas, belum ngaji dia. Enggak cerdas, ngerjain yang sayang nggak kira-kira? Sayang,
enak, begitu hidupnya enak, begitu. Tapi kalau kita punya hutang, kalau nggak punya hutang mau jangan ngangsur apa? Mau kagak punya hutang. Nah ini kan ada yang punya hutang, ada yang kagak, ya kan? Iya, nama juga beda-beda, ya kan? Oh, jangan ditanya. Ya, jangan ditanya. Jadi didiemin. Jangan ditanya, didiemin. Jadi jangan sampai kita demen sedekah. Maksudnya sedekah itu sholat sunat, namanya sedekah. Jadi utangnya kagak diangsur, lunas enggak? Kalau agama bisa 70 kali sholat sunat yang diterima sama Allah bakal menutup sholat wajib begitu. Tapi kalau dia cerdas ngapain? Mendingan langsung ngangsur, langsung lunas 70 waktu. Cerdas namanya, cerdas. Kayak begitu akhlaknya. Nih entar ngobrol sama temennya, entar dengar kemari dulu, entar jangan lirik-lirikan teman, kan kesinggung saya. Sahabat entar entar ini ngaji dulu, entar gimana? Apa udah ngajinya? Belum? Ya. Jadi begitu. Ini ngaji kita ini kalau punya utang sholat wajib qadha. Wajib bayar itu bahasa Arabnya qadha. Cuman kalau yang ditinggalkannya sengaja wajib qadha, wajib buru. Kalau nggak sengaja wajib qadha, tidak buru-burunya sunnah. Begitu, lihat ya begitu. Kita nih kayaknya dulu banyak sengaja tuh, wajib buru-buru, berarti wajib gimana? Kalau begitu saya tutup, kalau mau tanya jawab silahkan ya bunda kita. Gimana gimana? Iya. Iya baik. Jadi bila mana kita yakin, dulu ya masih jahiliyah, belum mualaf, belum mualaf, belum ngaji, umpamanya, ini umpamanya ya kan, begitu. Maka kita bagaimana nih yang tadinya kita momennya malam aja sholat istiqoroh, sholat tahajud, apa sebaiknya qadha aja, begitu pertanyaan begitu ya. Jadi
bukan sebaiknya. Sebenarnya ajaran Rasulullah itu begitu, bukan sebaiknya, tapi sebenarnya bukan sebaiknya. Kalau sebaiknya itu sunnah namanya. Jadi sebenarnya tata aturan itu begitu. Tata aturan. Jadi kalaulah kita yakin ada yang ditinggalkan daripada kita punya sholat itu, ya tahajudnya diisi qadha. Namanya cerdas, namanya tahajud dapat, qadha dapat. Begitu duhanya dia kotor dia. Kalau dia pernah ninggalin sholat, kalau pernah nih sering. Iya kalau umpama iya entar sabar. Jadi kalau umpamanya kita ninggalin, maka duhanya buat qadha atau qadha asar atau qadha maghrib tergantung dia. Itu namanya cerdas, namanya muslim pengikut Nabi Muhammad. Karena enggak mau mengedepankan sedekah, tapi pengen buru-buru ngangsur. Cerdas, namanya cerdas. Tapi kalau punya utang gitu. Kalau enggak punya gak usah, mendingan kita tahajud. Kalau enggak punya, biar kita rapi begitu. Kayak begitu. Iya baik. Waalaikumsalam. Qadha dulu baru wajib atau wajib dulu baru qadha. Nah, terus kedua, saya juga bertanya, kalau membaca surat Al-Waqiah itu lebih baik bagusnya pagi atau sesudah asar? Lebih bagusnya sih. Iya baik. Jadi baca Waqiah. Baca Waqiah malam bagus, asar bagus. Yang enggak bagus enggak baca. Iya enggak bagus. Wong Nabi bilang man qara'al waqi'ata kulla lailatin lam tusibhu faqatun akbar. Siapa orang yang baca Waqiah saban malam, maka enggak ngalamin susah seumur-umur. Begitu Nabi. Malam, kalau enggak keburu malam, pada asar, mana aja sempatnya kita. Ya jangan ditanya. Jadi sayanya bingung. Jadi jadi asar bagus, malam juga bagus. Baca Waqiah itu bagus. Asar itu ajang minta rezeki. Waktu bagus saja pada asar. Nah silakan. Jadi kita dalam agama ini jangan kita tertarik dengan omongan orang. Artinya begini, ada orang wirid Waqiah umpama asar, lalu usahanya maju begitu. Itu mungkin karena dia waktu luasnya asar, sehingga yang kita punya biasa baca malam umpama enggak, saya ganti aja asar, ujungnya malam kagak asar kagak. Itu maksudnya begitu. Biarkan. Kalau kita bisa malam juga, asar juga, itu bagus. Kalau sampai kayak begitu, namanya. Jadi silakan saja pada asar boleh, malam juga boleh baca Waqiah. Ini bagus. Kemudian apa tadi qadha?
Apa wajib dulu, apa qada dulu? Orang qada aja wajib. Begitu. Jadi begitu. Qada wajib. Jadi silakan saja. Mau sholat asar dulu baru qada asar silakan. Mau qada asar baru sholat asar silakan. Kalau bayar utang ini yang kada boleh ba'da asar ba'da subuh sholat tuh sholat sunnah. Yang kagak boleh tuh sholat sunnah. Kalau bayar utang jam berapa dikasih waktu sama ibu? Saya punya utang sama ibu-ibu nih. Jam berapa saya harus bayar? Hah? Ini saya punya utang sama ibu nih. Jam berapa saya harus bayar? Kapan aja. Tuh qada tuh bahasa Islamnya taubat. Cara taubatnya sholat yang ditinggalkan tuh bukan dengan sholat sunnah taubat. Judulnya aja sholat sunnah taubat. Dikerjakan dapat, ditinggalkan judulnya sunnah. Yang wajibnya qada. Maka qada itu secara jujur taubatnya muslim dari sholat yang pernah ditinggalkan. Saudara jangan itu. Kalau pernah kita ninggalin sholat. Mu'alim Syafi'iyah ajarin. Yang penting janji kata Mu'alim. Janji itu yang janji. Ya Allah, saya janji utang-utang saya sama engkau saya akan bayar. Tolong jangan cabut nyawa saya sebelum lunas. Itu begitu mintanya sama Allah. Jangan cabut nyawa saya sebelum lunas. Wis qadanya gitu, dohor qada dohor, asar qada asar, maghrib qada maghrib, isya qada isya, subuh qada subuh. Ini cara. Jadi nggak usah dihitung, yang penting tanggalnya, tanggal mulanya 1 Januari mulanya. Nah sekarang udah 31 Desember, setahun. Tinggal gitu doang. Dikerjain aja, jangan dihitung itu. Jangan. Jadi ibu nih punya utang di warung, jangan dihitung-hitung, dibayar aja. Kalau ibu hitung-hitung nggak dibayar, enggak lunas semua. Jadi kerjain aja, kerjain. Itu namanya cerdas. Jadi boleh saja. Jadi intinya kalau qada salat mah 24 jam. 24 jam kapan saja. Boleh kayak bunda kita tadi nanya tahajud saya pakai dadohor asal cakep. Namanya muslim yang pengen dekat dengan Allah. Namanya muslim yang pengen ikut Nabi Muhammad dan jalannya. Karena nabinya ngaturnya begitu sama umatnya. Ngaturnya. Yang keliru itu gara-gara orang nyampein hadis Siti Aisyah sepotong. Apa ada yang sepotong jadi nggak benar. Ini kata Siti Aisyah, ini terjemah bahasa Indonesianya. Kami diperintahkan qada puasa Ramadan, tidak diperintahkan qada sholat. Tuh bunyinya begitu. Dan benar omongannya Siti Aisyah, hadisnya sahih. Kitanya ini nih yang enggak benar ngartiin kita. Kita diperintahkan mengqada puasa, tidak diperintahkan qada sholat. Kitanya ini, arti kitanya ini perempuan yang men. Karena yang nanyanya begitu, wahai Guru Aisyah, saya ini kan perempuan men. Kalau men tuh mana yang kudu diqada, mana yang tidak. Kita
Oh, jadi kitanya siapa? Wanita. Kalau puasa momen sawalnya kudu dikodok, tapi kalau sholat lagi momennya tuh nanti udah sucinya enggak dikodok. Begitu, bukan maknanya sholat yang ditinggalkan kagak ada, bukan. Iya, itu karena salah orang nyampe. Inilah pentingnya ngaji. Pentingnya tuh begitu. Baik, Bunda, iya kan? Suratnya sunnah, pokoknya surat sunnah aja, kecuali Fatihah wajib. Udah kelewat tuh rukun sholat. Nah, enggak mesti. Kalau Bunda karena kodok, Bunda kita hafal nih surat Waqiah, Ar-Rahman, maka rakaat pertamanya habis Fatihahnya Ar-Rahman sampai kelar, rakaat duanya Waqiah, jadi Waqiah dibaca begitu. Sholat juga, kodok juga, cantik makanya. Kalau kayak begitu, jadi pengennya kuliah kulhu, ya enggak apa, boleh kuliah, boleh, itu sama aja. Iya, baik. Iya, waalaikumsalam. Iya. Sholat sunat fajar, sholat fajar aja nggak apa. Kalau kita udah qomat tuh maksudnya di masjid atau di rumah maksudnya? Di rumah. Kalau di rumah mah nggak usah. Sholat sunat fajar aja dulu. Sholat sunat fajar, oke subuh, iya baru sholat subuh. Begitu cara ngerjain. Iya begitu. Iya. Waalaikumsalam. Pokoknya bayar utang jam berapa aja, kapan aja diterima. Iya, silakan. Tapi catatannya begini nih, kalau kitanya punya kalau enggak usah. Begitu. Kalau kitanya punya begitu. Itu namanya cerdas. Begitu, silakan aja. Jadi habis sholat witir masih boleh kita sholat sunnah apa aja. Kalau bisa witir penutup, maksudnya Nabi begitu, bukan sudah penutup, bukan begitu, bukan. Boleh, pokoknya bebas. Agama itu enggak baik. Iya betul. Oh baik, enggak apa-apa ke depan, enggak apa-apa, namanya manusia. Jadi memang begini sebetulnya ya, hadis itu barang mentah, kalau mau diumpamakan beras, hadis itu beras itu namanya barang mentah. Jadi salah ngolahnya bisa jadi aron, bisa gosong, bisa jadi bubur. Tuh hadis. Maka kenapa ngaji itu disuruh ngaji fikih? Kalau fikih itu udah nasi, udah siap saji.
udah tinggal makan. Jadi hadis itu ada namanya disebut asbabul wurud. Hadis tuh, setiap hadis tuh ada asbabul wurud, ada sebab-sebab terjadinya omongan. Kalau ngomong begini nih Nabi, itu mesti ada asal muasalnya. Begitu Siti Aisyah ngomong begitu tuh, ada asal muasalnya. Begitu. Nah, asal muasalnya itu kenapa nggak ditulis kepanjangan? Karena itu bukan omongannya Siti Aisyah, omongannya orang nanya. Sedang hadisnya ngumpulin hadis-hadis sahih Siti Aisyah. Maka begitu. Maka dalam bahasa Arab itu kunna di Bukhari ini hadisnya sahih. Siti Aisyah kunna nu'maru bi qada'is shaumi la bi qada'is shalah. Kunna adalah kita ini siapa? Begitu. Maka adalah perempuan asal muasalnya datang sama Bu Nyai Aisyah. Kan Ibu Nyai ini istrinya Nabi. Maka nanya, Bu Aisyah, kita ini perempuan kan ngalamin men saban bulan. Ini mana yang diwajibin di kodo, mana yang kagak nih dengan men. Lah dijawab sama Nyai Aisyah, kita yakni kita-kitanya siapa? Perempuan yang haid, diperintahkan kodok puasa Ramadan. Kalau Ramadan men, kita nggak puasa, nanti sawalnya dikodok. Kalau sholat enggak. Kenapa? Karena kalau puasa mah jarang, kalau sholat sering. Itu saban bulan men, dan men paling lama 15 hari lah baru juga lunas. Utang lagi baru juga lunas. Mudah berat. Maka agama enggak diwajibin lah orang yang men untuk mengqadha saat suci dari mennya. Pertanyaannya, kita pernah bilang itu enggak ada qadha sholat. Ini Aisyah loh yang ngomong, istrinya Nabi. Ini bagaimana? Ya besok bisa pada zamannya, pada kajiannya, atau pada yang nanya dilakukan kembali terkait itu. Dalam kita kali ngomong nih, Bu Ustazah ini pelan, begitu kita harus jelasin lagi bukan. Karena keilmuan itu banyak, dan kita meralat yang salah adalah sesuatu yang mulia dalam agama. Jadi barang mulia nggak perlu malu, nggak apa-apa. Tapi agar supaya enak saat kajian lah, maka ruang tanya jawab itu adalah ruang yang memenuhi materi yang di kajian tidak ketemu. Saya banyak dapat SMS apa dari bapak-bapak suruh nerangin begini kalau ngaji. Ada ibu-ibu suruh nerangin begini kalau ngaji di majelisnya. Begitu saya bilang saya tidak bisa. Materi saya ini lagi ngomongin ini. Kalau ngomongin urusan ini enggak ketemu, enggak hujan, enggak ada angin, enggak ada mendung hujan. Ini udah benar. Tapi kalau ditanya silakan, tapi tidak terangi. Saya nggak mau nanya ya. Gimana? Jadi ini yang namanya salah. Jadi singkatnya, bila kemudian tidak ketemu pada sebuah kebutuhan, artinya untuk menerangkan yang keliru, karena materinya contoh lagi bab wudu, atau lagi bab puasa, atau lagi bab haji, atau lagi materi apa,
Nah, di ruang tanya jawab itulah penting. Jadi maka ruang tanya jawab itu kenapa harus dibuka ruang tanya jawab itu, karena untuk memenuhi kebutuhan kita. Ini ngaji ada yang butuhnya masalah hukum ini, hukum itu. Ini kan beda. Oleh karena itu enggak apa-apa. Nanti suatu saat bila kemudian kita punya jamaah itu terangi. Tapi kalau kebetulan di antara yang hadir banyak jamaahnya di rumahnya punya majelis, saya berharap ngaji ini dicatat begitu, urayatnya biar bisa menerangkan kembali begitu, sehingga ketemu tuh dalil-dalilnya begitu. Makanya penyebab itu kajian itu jarang panjang, saya nggak banyak ngaji itu dikit, tapi pengennya paham. Kalau kebetulan punya jamaah gitu di bahasa tawadurnya ya, karena kecil-kecilan ada majelis, ajarkan yang ngaji dan silakan ditanya yang diajarkan di majelis. Kemudian kita kurang paham, sebelum kita ajarin, inilah ajang kayak ngaji apa ini kami sini, silakan tanya. Bila saya bisa saya jawab, saya nggak bisa ya saya jawab nggak bisa, agar supaya majelisnya ibu-ibu ini di rumah atau di kampung, di lingkungan masing-masingnya menjadi berkembang dan bagus adanya. Diberikan ruang tanya jawab itu diberikan. Enggak apa, jangan takut, jangan. Dulu Muallim Syarih Al-Ghani ajarkan kepada kami saat awal-awal ada orang minta kajian di tahun 2000-an, dipesan kasih ruang tanya jawab. Kata saya bertanya, terus bagaimana kalau saya nggak bisa? Pokoknya bisa nggak bisa, orang nanya wajib dijawab. Saya bertanya lagi, kalau nggak bisa jawabnya bagaimana dulu? Kata Muallim, jawab saya nggak bisa masalah ini, nanti ditanyakan kepada yang bisa. Begitu bahasa beliau. Intinya memotivasi ruangan pengajian itu diberi ruang tanya jawab. Sebab kebutuhan kita ini beda-beda masalahnya, dan materi kita berkurikulum. Habis ini selesai nerangin syarat-syarat sholat, habis syarat-syarat sholat nerangin rukun sholat. Lama tamatnya, lama. Tapi kalau pengen buru-buru tamat, saya baca ujungnya, wallahu a'lam. Gitu. Saya ngaji nggak mau buru-buru tamat, saya ngaji buru-buru paham, maka saya putar-putar. Kadang nanyanya ini, ujungnya ini lagi, tapi biar ngerti kurang lebih. Jadi nggak apa-apa. Bagaimana yang sudah kejadian kita mundur lagi enggak bisa, maka mulai hari ini ke depan cara menjawabnya, hadis Aisyah itu adalah menerangkan tentang hukum perempuan yang sedang men ketika sudah suci. Ini jawaban dari Sayyidah Aisyah, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah? Baik, ini ada pertanyaan satu. Terbang tadi. Mohon bertanya, bagaimana hukumnya apabila seorang wanita menjadi pemimpin? Perempuan bagaimana menjadi pemimpin? Diatur. Perempuan menjadi pemimpin itu wajib adanya bila di rumahnya bersama anak-anaknya, itu menjadi pemimpin. Orang laki menjadi pemimpin untuk istri dan anaknya, istri menjadi pemimpin untuk anak-anak dan rumahnya, menjaga kehormatannya. Tapi mungkin yang ditanya ini pemimpin negara apa ya?
Enggak, jangan dia aja yang nanya siapa ini ya, kan kagak paham. Hah? Yang nanya, oh caleg. Gimana gitu maksudnya? Iya. Oh baik, oh baik. Iya. Enggak apa-apa, aku tahu, enggak perlu takut. Jadi perempuan menjadi pemimpin selain kepala negara, apakah kepala pemerintahannya semacam gubernur, bupati, wali kota, atau jadi hakim anggota, maka masih banyak jalan. Dalam agama boleh saja bila tidak menjadi imamul a'zam, bila tidak menjadi pemimpin tertinggi dalam satu negeri. Tapi bila pemimpin yang tertinggi seperti presiden begitu, maka kebanyakan ulama tidak memberi perempuan untuk menjadi pemimpin yang tertinggi. Begitu. Ada hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan jaya satu bangsa yang menyerahkan urusan kepemimpinannya pada wanita. Maka maknanya dulu setelah Raja Anushirwan meninggal dunia, mati itu Raja Persia, Nabi tanya siapa yang gantiin itu raja, anak perempuannya yang mimpin. Maka Nabi jawabnya salusulnya. Nabi jawab, maka kata Nabi, tidak akan jaya satu bangsa yang diserahkan kepemimpinan tertingginya pada perempuan. Jadi kalau perempuan jadi wakil boleh, wakil presiden macamnya silakan. Jadi gubernur dia tidak tertinggi, masih ada atasannya, boleh saja. Jadi hakim anggota tidak mengapa, begitu masih ada seperti jadi anggota dewan begitu, ya boleh saja begitu untuk mewakili aspirasi atau suara perempuan, enggak apa-apa begitu. Tapi kalau pemimpin tertinggi sebagaimana di dalam kitab hukum tata negara Al-Ahkam Sultaniyah daripada Imam Al-Mawardi, Al-Imam Abu Ya'la, dijelaskan tidak boleh kalau untuk jadi pemimpin tertinggi. Kenapa tidak boleh? Karena bakal berbenturan. Kalau dia perempuan menjadi presiden umpama, karena dia lalu kemudian lagi mimpin ngurusin sidang, lakinya nelpon, mah lagi kudu nurut, dia nurut begitu, dia bakal bermasalah. Jadi pemimpinnya dua pemimpin, dan itu nggak rapi begitu. Kalau untuk pemimpin tertinggi begitu, tertinggi artinya. Tapi kalau bukan tertinggi seperti jadi hakim anggota atau jadi gubernur wali kota, silakan saja perempuan. Kalau ibu-ibu ini memiliki kecakapan pada bagian itu, silakan ibu nyalon DPR begitu, nggak apa-apa, boleh saja begitu, boleh saja begitu, nggak apa-apa. Jadi khilaf daripada ulama kalau maksudnya seorang pemimpin adalah presiden. Amerika aja sampai detik ini belum ada. Amerika, Clinton itu punya bininya enggak juga lolos karena tahu dia itu begitu di dalam aturan-aturan. Kurang lebih sekelumitnya demikian. Panjangnya bisa dilihat di dalam Ahkam Sultaniyah, hukum ketatanegaraan. Kurang lebih demikian. Allah. Kemudian kita baca Fatihah. Ini ada